A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim lillahi ta'ala. Nawaitu li'tikafa lillahi rabbil alamin. Ayuhal asatidzah al-kiram. Kita masuk di halaman ke-26 dan di pertemuan yang keempat. Allahumma inna natawassalu ilaika bihadzal amali shalih an tuyassira lana jami'a hawaijina wa jami'a hajatina wa an taqdiya lana jami'a muradatina wa ghayatina wa an tuhaqqiq lana husnal khatimah wa an taqonal firdausal a'la minal jannah bila sabiqati adabin wala iqabin. Berkata al-Imam al-Musannif radhiyallahu anhu, faslun, pasal, yajibu, wajib, ala, bagi, man waqa'at min huridatun, yang terperosok ke dalam kemurtadan, al-audu, kembali, fauron, secara segera, ilal Islam, ke dalam agama Islam. Caranya bagaimana? Bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, wal iqla'u. Al iqla'u artinya melepas atau mencopot amma waqa'at bihi ridatu, dari apa kemurtadan dia. Kalau kemurtadannya adalah menghina Al-Qur'an, maka dia segera menghentikan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa yajibu alaihi an-nadamu, dan wajib baginya untuk menyesal, merasa sedih, ala ma sadara minhu, atas apa yang keluar dari mulutnya atau perkataannya atau keyakinannya. Kewajiban yang selanjutnya, wal azmu ala an la ya'uda limislihi, keyakinan yang tetap, azam yang kuat bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi. Jikalau dia mengatakan syahadatain, jikalau dia ada penyesalan, tetapi di hati kecilnya suatu saat akan melakukan lagi, maka kembalinya tidak sah, tobatnya tidak sah. Kalau di hatinya ada terbesit ingin melakukan kekufuran itu lagi, jadi tidak ada azam untuk berhenti ke depannya, maka taubatnya itu tidak sah. Jadi secara hukum dia masih dalam keadaan kufur. Sekarang kita masuk ke fikih. Jadi dari awal sampai poin ini secara umum itu akidah. Sekarang kita masuk ke fikih. Wa qadha'u, dan wajib mengqadha ma fatahu, yang dia ketinggalan, min wajibati syar'i, dari kewajiban-kewajiban syariat, seperti mengqadha salatnya di mazhab Syafi'i, kalau mazhab Malik enggak. Mengqadha zakat fitri dan zakat harta kalau dia enggak zakat di masa-masa kemurtadannya. Dan juga mengqadha puasanya kalau dia murtadnya sampai 1 tahun, kan enggak Ramadan tuh, maka dia mengqadha puasa Ramadan. Taib. Fa in lam yatub, kalau dia tidak taubat dengan kesadaran, wajabat istitabatuhu. Al istitabah artinya permintaan taubat yang dilakukan oleh penguasa atau qadhi atau hakim. Hakim meminta orang tadi setelah ada 2 saksi, karena apa ikhwah? Saksi dalam permasalahan hudud itu minimal 2 orang laki-laki yang adil dan thiqah, yang tidak fasik. Hudud, tidak boleh saksi dalam hudud itu perempuan. Kemudian, wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatlu. Orang yang murtad itu tidak diterima kecuali 2. Irji ilal Islam atau dorbul unuq. Lehernya didorab, disaif. Seperti itu. Ya. 2 toh, seperti itu. Ya. Taib. Ini rahmatanil alamin ikhwah ya ini ya. Taib. Taib. Selanjutnya. Dan ini masalah penting dalam fikih. Dan dengan dia seseorang itu murtad, ya betulu biha itu birridati. Wa yabtulu birriddati saumuhu wa tayammumuhu. Maksudnya apa? Kalau orang murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka puasa yang telah dia lakukan itu ya betul.
artinya seakan-akan tidak ada dan pahalanya tidak ada. Tetapi kalau dia masuk Islam sebelum mati, maka puasa yang dulu-dulu yang disela-selai oleh kemurtadan, puasanya hukumnya sah tapi tanpa pahala. Tapi nggak usah mengqadha. Dia tetap di akhirat nanti nggak ditanya kenapa kamu tidak puasa. Tetap dia dianggap puasanya, tapi nggak ada pahalanya. Nah, itu. Ini dalam masalah puasa, dalam masalah sholat, tayamum, wudhu, dan seterusnya. Wa yabtulu nikahuhu qabla dukhul. Nikah seorang murtad sebelum dukhul, sebelum masuk, ya, itu hukumnya pisah. Ada seorang dua nikah, belum dukhul, sudah murtad salah satunya misalkan. Maka nikahnya sudah terfasakh namanya. Terceraikan secara otomatis tanpa harus mengatakan anti tolik. Namanya fasakh. Baik. Wa kadza ba'dahu. Dan juga, wa kadza itu dan demikian juga. Dan demikian juga hukumnya nikahnya itu terputuskan. Ba'dahu ay ba'daduhuli. In lam ya'ud, apabila si murtad itu tidak kembali ke Islam di masa iddah. Tak kasih contoh. A sama B nikah. Udah berhubungan suami istri. Kemudian si suami murtad. Maka pisah. Dan perempuan nggak boleh nikah lagi sebelum masa iddah. Iddahnya berapa? 3 qura'. Qura' artinya apa? Suci. 3 kali suci. Jadi dia bukan haid, suci. Jadi dia suci, haid, suci, haid, suci. Suci yang ketiga. Sebelum haid. Lah, ini namanya 3 kali suci. Apabila sebelum selesai 3 kali suci, yang murtad tadi Islam, maka jadi suami lagi tanpa harus mahar, tanpa harus akad. Tanpa nikah lagi. Otomatis. Itu namanya kembali di masa iddah. Tapi kalau sudah selesai iddah, misalkan sudah setahun, baru masuk Islam, terus pengen nikah dengan istri yang lama, maka dia harus ngelamar lagi, mahar lagi, dan seterusnya. Ini maksudnya, wa kadza ba'dahu in lam ya'ud ilal islami fil iddah. Wala yasihhu, artinya batil dan hukumnya zina. Akdu nikahil murtad, melakukan akad nikah terhadap perempuan murtad atau laki-laki murtad. Jadi murtad itu jenis-jenis kufur. Jadi kufur itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada ahlul authan, penyembah berhala, ada juga murtad. Murtad ini lebih parah dari kafir asli, lebih parah dari ahlul kitab, lebih parah dari penyembah berhala. Ini paling parah, afhasyu anwa'il kufri. Itu adalah murtad, al-kafir al-murtad. Baik. Wa tahrumu dabihatuhu, dan sembelihan murtad itu bangkai. Tidak boleh dimakan. Haram. Wala yarisu, yang murtad tidak mewarisi ayahnya yang muslim. Wala yurathu, dan ayahnya yang muslim tidak boleh mewarisi harta si murtad ini. Terus harta murtad hukumnya apa? Akan disebutkan setelah ini. Wala yusalla alaih, tidak boleh disolati. Wala yughassalu, tidak boleh dimandikan. Wala yukafanu, ya, tidak boleh, tidak wajib. Wala yukafanu itu tidak wajib dikafani, tapi dikafani boleh, tapi nggak wajib. Wala yudfan, maksudnya wala yudfan di sini adalah tidak dikuburkan di kuburannya orang muslim. Boleh dikuburkan, tapi nggak sunnah, cuma boleh saja. Apalagi wajib, sunnah saja enggak. Seperti itu. Lah, kemudian yang terakhir, wa maluhu fai'un. Apa itu fai', ikhwah? Jadi harta yang didapatkan oleh kaum muslimin karena sebab perang itu namanya adalah ghanimah. Harta yang didapatkan kaum muslimin selain perang, baik itu dengan jizyah, baik itu dengan harta orang murtad yang meninggal, baik itu muslimin masuk ke negara kafir sebelum perang, orang kafirnya sudah kabur semua, jadi tidak ada perang. Atau pajak yang ditetapkan kepada orang kafir, seperti 1/10 hasil pertanian misalkan. Jadi itu semuanya dinamakan fai'. Mal istafad min ghairi harbin minal kufar. Harta didapatkan dari orang kafir tanpa perang.
Itu namanya fai. Lah, harta orang murtad ini kalau meninggal tidak diwarisi kan? Terus kemana? Ke Baitul Malil Muslimin. Ya, untuk masoleh orang Islam. Salah satu masoleh orang Islam itu apa? Kalau ada orang Islam yang tidak mampu bayar utang, kalau ada Baitul Mal Muslimin, dibayarkan dari Baitul Malil Muslimin. Ya, seperti itu. Baik. Faslun. Ini sekarang masuk ke fikih, ya. Tadi sudah sih, tapi ini lebih spesifik lagi. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib bagi kita semua yang sudah balik, sudah akil. Ada'u melaksanakan jami'i ma'aujabahullah alaih. Orang yang sudah balik wajib melaksanakan semua yang diwajibkan Allah di dalam Quran, di dalam sunnah, di dalam kitab-kitab fikih. Wa yajibu alaihi an yu'adiyahu, dan wajib baginya melaksanakannya alama sesuai dengan apa amarahu ta'ala bihi minal ityan. Jadi harus melakukannya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bi arkanihi wa syurutihi, dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat itu sama-sama wajib. Bedanya kalau syarat sebelum sebuah kewajiban, kalau rukun di dalam sebuah kewajiban. Seperti sujud, itu wajib, tapi rukun karena di dalam sholat. Wudhu itu juga wajib, tapi karena di luar sholat namanya syarat. Jadi syarat sama rukun sama-sama wajib. Bedanya kalau rukun di dalam ibadah, kalau syarat di luar. Ya, kita harus tahu rukun dan syarat di setiap ibadah, di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita pedagang harus tahu arkanul baik, syurutul baik, mubtilatul baik. Kalau kita petani harus tahu syurutul ziraah, arkanul ziraah, mubtilatul ziraah, atau pengharaman yang jadi ziraah. Kalau kita mudaris atau dokter harus tahu arkanul tib, terus syurutul tib, terus muharramatut tib, keharaman. Kalau kita kuliner harus tahu yang halal di bidang itu, yang haram, terus syarat jual beli dan seterusnya. Itu harus tahu. Setelah itu terserah mau apa. Ya, seperti itu. Baik. Wa yajtanibu mubtilatihi, dan kita harus tahu pembatal-pembatal yang diharamkan dari setiap ibadah dan aktivitas yang kita jalani. Kalau kita guru, kita harus tahu keharaman seorang guru. Berdua dengan, misalkan dengan santriwati menjelaskan nahwu jam 12:30 malam di perpus, ini jelas haram. Enggak boleh. Ya, ini khalwah bukan ikhtilat ya, ini khalwah. Berdua, ya, sok menjelaskan ya, seperti itu. La yajuz. Baik. Wa yajibu, di sini enggak ada, ya. Di sini enggak ada, enggak tahu ya di sini. Enggak. Bertanda ya. Baik. Wa yajibu alaihi amru, dan wajib kepada kita yang sudah balik akil amru, menyuruh man ra'ahu tarika syai'in minal arkani wasuruti. Dan wajib bagi kita yang sudah balik dan akil kalau melihat orang meninggalkan rukun atau syarat itu untuk menyuruh. Contoh ya, kita lihat orang sholat tapi celananya di atas dengkul, meninggalkan yang wajib karena nggak tahu misalkan, dan kita lihat dan tahu itu wajib, kita wajib menyuruh, Pak, tutup auratnya, itu wajib ya, karena dia meninggalkan kewajiban seperti itu. Au ya'ti biha ala ghairi wajiha, atau kita juga wajib menyuruh orang yang ya'ti biha, ya'ti bil arkan, atau ya'ti bis surut ala ghairi wajiha. Jadi dia sujud tapi sujudnya tidak seperti wajiha. Afwan ya, rukuk itu kan syaratnya seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya menyentuh lutut. Nah, dia gini. Dia menyentuh, ya, dia menyentuh lutut, tapi laisa ala wajiha. Nah, itu juga kita peringatkan. Nah, itu bahasa Arab yang kedua tadi namanya inhinas. Jadi dia menyentuh tangan di lutut tapi enggak rukuk, namanya inhinas. Nah, itu yakti tapi laisa ala wajiha. Nah, itu juga kita harus menyuruh, jangan seperti itu, gitu ya. Baik. Wa yajibu alaihi, dan wajib bagi setiap mukallaf qahruhu. Qahruhu itu menyuruh dengan keras ala zalika, terhadap yang meninggalkan
rukun syarat atau melakukannya tidak seperti seharusnya, in qadara alih, kalau dia memiliki kekuatan, seperti orang tua ke anak, seperti guru ke murid, seperti pemerintah ke rakyat, itu boleh boleh memaksa pakai celananya, ya, karena dia memiliki kekuasaan, in qadara, kalau memiliki kudroh, kalau enggak ya enggak. Wa illa, kalau dia tidak memiliki kudroh, tidak memiliki kekuasaan, fayajibu alaihil ingkaru biqalbihi, maka dia mengingkari dengan hatinya. In ajiza, kalau dia tidak mampu, anil kohri wal amri, tidak mampu mengingkari dengan memaksa atau dengan menyuruh, maka dengan hatinya. Tapi jangan sampai hati kita kalau tahu kemungkaran itu pasrah, hati pun nggak mengingkari, justru malah, jangan-jangan betul juga gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, ini kita semua nih banyak zikir biar hatinya kuat. Taib. Wadzalika, dan mengingkari dengan hati itu adaful iman, yaitu selemah-lemahnya iman, ai aqallu ma yalzamu al insanu inda al ajzi, minimalnya yang diwajibkan bagi manusia ketika tidak mampu. Taib. Kemudian wajib juga bagi kita semua yang hadir ini, kita semuanya yang sudah balik akil ini, wa yajibu tarku jami'il muharramat, kita juga wajib meninggalkan semua keharaman yang ada di syariat ini. Ya, kalau merasa berat, itu bisa jatuh dari semua kewajiban itu, yaitu dengan menjadi balik akil. Kalau balik jadi sobi kan tidak bisa, tapi akil jadi majnun bisa. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, itu jadi nggak wajib. Wa yajibu tarku jami'il muharramat wa nahyu murtakibiha, dan melarang murtakib pelakunya, wa man'uhu ay man'ul murtakib kohron, dengan paksa, minha minal muharramat, kembali ke muharramat, in qadara alaihi, kalau mampu mengingkari dengan kohar atau dengan perintah seperti sebelumnya ya. Wa illa, kalau tidak memiliki kemampuan untuk memaksa atau menyuruh, wajaba alaihi an yungkira dzalika biqalbihi, maka dia mengingkarinya dengan apa? Dengan hatinya. Kemudian masalah penting juga, wajib bagi setiap mukalaf, ya, ketika dia tidak bisa mengingkari, wajib juga mufaraqatu maudhi'il maksiyah, meninggalkan tempat maksiat. Ketika kita nggak bisa mengingkari tempat maksiat, misalkan perkumpulan orang lagi dugem, ya kita nggak mau karena di sana banyak premannya dan kita sendirian, ya seperti itu, nggak mampu, tapi hati kita mengingkari. Nah, mengingkari pergi, jangan terus di situ, ya, seperti itu, ya. Itu justru nanti dikhawatirkan itu terseret magnet yang ada di situ. Ya. Baik, baik, insya Allah tidak, betul, amin. Insya Allah enggak. Wal haramu ma tawa'adawahu murtakibahu bil iqab. Haram itu adalah perbuatan yang Allah mengancam murtakibahu, pelakunya, dengan iqab, wa wa'ada tarikahu bil thawab, dan Allah menjanjikan yang meninggalkan haram itu dengan pahala. Nah, ini sekarang kita masuk ke fikih sholat. Faslun, faminal wajibi khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Termasuk kewajiban itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang pertama, ad-duhru, sholat duhur. Waktunya kapan? Wa waktuha waktu duhri. Kenapa duhrun itu kok pakai H? Karena maksudnya sholatnya. Jadi maknanya kan mu'annas. Sholatun kan mu'anas. Wa waktuha idza zalatis syamsu ila. Zalat itu artinya matahari di tengah-tengah geser. Zala yazulu artinya geser. Kalau zala yazalu artinya mazala, itu masih. Tapi kalau zala tanpa ma itu lawan katanya masih. Sudah enggak. Mazala. Ada ma-nya. Seperti itu. Baik. Idza zalati samsu, apabila matahari itu geser
ila masiri sampai menjadi nili bayangan kulli sayin, setiap suatu itu mithlahu tingginya sama. Jadi gini, ketika kita ginikan sebuah HP dan bayangan HP itu tingginya sama dengan HP, berarti di situ duhur selesai. Selesai waktu duhur. Jadi waktu duhur itu masuk ketika matahari pas di tengah-tengah. Sampai bayangan itu sejajar. Kalau bayangan lebih tinggi, lebih panjang, itu sudah masuk waktu asar. Paham? Ghaira artinya kecuali. Kecuali dzillil istiwa, bayangan katulistiwa atau bayangan istiwa. Katulistiwa itu bahasa Arab, khotul istiwa. Khotu garis, istiwa tengah-tengah. Khotul istiwa. Ya, ya. Baru sadar nggak? Ya, masa kurang setelah ini ya. Jadi gini. Apa artinya selain dzilil istiwa? Jadi di sebagian negara, apabila matahari itu pas di tengah-tengah dan itu sebentar sekali, itu kan normalnya itu kan kalau matahari pas di tengah-tengah itu kan ada nggak ada bayangan. Nah, tetapi di sebagian negara itu ada bayangan dikit. Bayangan itu namanya adalah zillu alistiwa. Bayangan yang ada ketika matahari pas di tengah. Nah, bayangan itu tidak dihitung apabila misalkan di negara Indonesia itu ada bayangan istiwa. Terus bayangannya sudah sepanjang HP ini. Tapi tambah dikit. Yang dikit, yang istiwa tadi tidak dianggap asar. Kalau lebih baru asar. Dan itu tidak di semua negara. Di negara tertentu saja. Nah, ini ada ilmunya khusus tentang masalah ngitung-ngitung ini, ilmu falak. Dan kalau mau belajar di Pondok Atibian di Majalengka. Itu setiap Syawal, Majalengka, setiap Syawal itu dulu kami belajar di sana, tapi mantik sama balaghah sama faraid. Ya, kalau falak setiap Syawal. Di sana diajari falak dengan metodenya, dengan mengukurnya. Tentang falak yang berkenaan dengan fikih. Hisab, ru'yah, Ramadan, Syawal, buka puasa, waktu sholat itu. Nanti bisa di Atibian. Ya. Jauh kakek takon tuh. Nanti ke sana. Kita nanti kalau kita kan nanti ada di grup apa? Ada di grup apa PKU. Kita nanti setelah keluar ini kita reuni belajar di sana sebulan. Di Majalengka. Langsung Desember. Yang dekat Majalengka Alif kan? Antum cari mobil nanti. Ya. Atau panitia. Apa? Itu tugas antum. Nanti kita insya Allah belajar alat. Baik. Yang di Kalimantan jangan pulang dulu, nunggu sampai kita ke sana. Kalimantan. Baik, lanjut. Ya. Wal asru dan sholat asar. Wa waktuha min ba'di waqti dhuhri ila maghribi syamsi. Waktu asar itu setelah waktu duhur sampai tenggelamnya matahari. Ya, ingat, tapi itu waktu diperbolehkan. Ada waktu afdol, itu awalul waqt. Ada waktu makruh ketika matahari kuning. Itu makruh. Dan itu sholatnya orang munafik. Ketika ciri-ciri orang munafik itu, asarnya itu pas sudah kuning-kuning. Ya, kalau nggak asar itu kafir namanya. Maksudnya ciri-ciri orang non-Islam itu nggak sholat. Kalau munafik masih sholat. Tapi pas kuning-kuning. Seperti itu. Ya. Baik. Tapi kalau misalkan kita ketinggalan sholat jamaah di masjid, terus masih itu di awal waktu, Mas Ian. Di awal waktu, masih di awal waktu. Misalkan selesai subuh, misalkan 4:30. Selesai subuh jam 5 kurang 1/4. Kita baru di masjid misalkan 5 kurang 10, itu awal waktu, Mas Ian. Masih awal waktu. Ya. Alhamdulillah. Baik. Jam berapa? Baik. Ya, duha lah. Setengah. Ya, seperti itu. Baik. Wal maghrib, ya, wa waktuha min ba'di maghibis syamsi ila maghibis syafaqil ahmar. Jadi gini, maghrib itu waktunya adalah setelah tenggelamnya matahari. Ingat, tenggelam seluruh matahari, bukan hanya sebagian.
seluruh bundernya udah hilang semua. Nah, itu ila maghribi, sampai hilangnya, maghribi itu hilangnya asyafaq al-ahmar. Syafaq itu artinya adalah cakrawala. Al-ahmar artinya merah. Jadi gini, kalau kita di kota, ini karena sudah terdominasi oleh lampu, kita tidak bisa lihat fajar sodik, subuh tidak bisa. Melihat cakrawala itu susah juga. Tapi kalau kita di padang pasir, yang mana pedalaman Arab di pantai, hutan, yang mana belum banyak lampu, jadi kemerah-merahan. Itu namanya syafaq. Ketika kemerah-merahan sudah hilang, maka sudah masuk waktu isya. Paham ya? Dan itu biasanya, ya sekarang kita semua ini pakai hisab kalau sholat itu, tidak apa-apa. Udah ada waktu yang dihitung itu, tidak apa-apa. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian, wal isya wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajris shadiq, sampai munculnya fajar shadiq. Nah, ini bagi yang belum tahu secara gambaran saja ya, teori saja ini. Fajar itu ada dua. Fajar kadzib sama fajar shadiq. Fajar kadzib itu ya sifatnya adalah cahaya yang kayak ekor. Jadi cahayanya ada di satu tempat, ceret ke bawah gini. Sampingnya masih gelap semua. Itu turunnya jam 3, setengah 3. Ya, kalau kita pas camping atau pas muncak itu cobalah. Pas muncak itu jangan tidur, lihat fajar. Ya, itu kalau biasanya ada kayak terang tapi sampingnya gelap. Kalau di hadis itu kadzanabis sarhan. Seperti ekor serigala. Dan Nabi as-sarhan. Nah, itu setelahnya bentar berapa menit setelah itu gelap lagi. Enak untuk tidur lagi. Oh, ternyata baru adzan pertama. Ya, itu. Nah, kalau fajar shadiq itu fajar yang sifatnya melebar akhirnya pagi. Jadi sudah terangnya tuh di ufuk timur tuh mau melebar. Terangnya itu mungtasir. Adzau mungtasirun. Cahayanya melebar, bukan satu tempat gini. Ya, kayak ekor gini. Baik. Nanti lihat di internet, di YouTube banyak. Baik. Selanjutnya, wasubhu wa waqtuha min ba'di waqtil isya ila tulu isyamsi. Subuh itu waktunya dari fajar shadiq sampai terbit matahari. Ingat, terbit sebagian matahari. Jadi kalau maghrib itu seluruh matahari tenggelam, baru boleh maghrib, baru boleh buka. Jadi kalau matahari baru setengah, jangan langsung buka puasa, dikodok puasanya, ya seperti itu. Ghairu qasdin dalam masalah berbuka puasa itu kalau terbukti salah itu dikodok juga. Maka kaidah usul fikihnya atau kaidah fikihnya la ibrota bidzonni al bayyini khata'uhu. Tidak dianggap sebuah ghairu qasdin yang terbukti salah. Contoh nih, saya yakin pernah sebagian dari kita bangun kayaknya terlambat, tapi pesimis kalau lampu dinyalakan, korden dibuka, kayaknya udah jam 6. Akhirnya, biar, ya kan, Ana masih menganggapnya malam, ya kan? Minum di gelas, diminum, Indomie bekas buka dimakan, pikset di depan, roti semuanya dilahap, biar dikiranya, itu dianggap nggak tahu. Ketika buka, sudah jam 7. Waduh. Ini namanya prasangka yang terbukti salah. Ya puasanya dikodok. Hari itu dia nggak punya puasa Ramadan. Setelah Ramadan diganti 1 hari. Tapi walaupun hari itu dia tidak dianggap puasa, tetap sampai buka nggak boleh makan. Ihtirama li hurmati syahri Ramadan. Menghormati keharaman, kehormatan, takzim bulan Ramadan. Fahimtum, Palestum, Palestina. Ya, baik. Selanjutnya, ya, fatajibu hadhil furud. 5 waktu sholat ini wajib fi auqatiha. Pertanyaannya nanti. Kemarin udah dikoror oleh ini. Ya, tapi antum belum dengar ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau antum tahu itu nanti ada dendanya. Tapi belum tahu. Ini korornya sih. Saya budares.
Ya, ya, taib. Fatajibu hadhil furud fi auqatiha ala kulli muslim. Wajib kita melakukan sholat di waktunya bagi setiap muslim. Di waktunya itu artinya tidak sebelum dan tidak setelah. Baik. Akan diselanjutkan ya. Ala kulli muslimin balighin akil. Tohir. Kenapa tohir? Karena perempuan yang haidun atau nifasun tidak wajib sholat dan tidak mengkodok. Ingat ya, perempuan haid tidak mengkodok sholat. Yang dikodok hanya puasanya saja. Baik. Fayahrumu takdimus sholati ala waktiha. Saking rajin, saya pengen duhur jam 11. Haram. Ya, nggak boleh. Ya haram. Ya, nggak boleh. Wa ta'khiruha anhu li ghairi udrin. Dan mengakhirkan sholat di luar waktunya tanpa ada udur. Itu juga haram. Contoh nggak ada udur apa? Linaumin idza lam yata'adda bihi idza ta'adda bihi au nisyanin nasa'a an taksir. Naum idza ta'adda bihi. Apa artinya ta'adda? Ta'adda itu artinya berbuat dolim dengan tidurnya. Apa maksudnya dolim? Dia tahu kalau dia tidur jam 3 nggak mungkin bangun subuh. Tahu dia. Tapi dia tetap tidur. Itu dosa. Maka nggak boleh tidur, tunggu subuh dulu, baru tidur. Tapi kalau dia kalau tidur jam 3, tetap bangun jam 4. Tapi hari itu kok bangun jam 7, nggak apa-apa. Nggak ada unsur kedoliman. Seperti itu. Atau lupa, tapi gara-gara hal yang makruh atau yang haram. Seperti main game. Terus lupa, nggak sholat. Itu haram. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Lanjut. Selanjutnya ini bagi perempuan penting banget ini ikhwah, bagi perempuan ya. Ini yang di online banyak akhwat-akhwat. Ini penting sekali. Alhamdulillah banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, 1, 2, 3. Ittaqil. Baik. Jadi fa'in toro'a mani'un. Toro'a artinya datang. Mani'un penghalang. Kahaidin seperti haid. Ba'da ma madha min waktiha. Setelah masuk waktu sholat. Wa ma yasa'uha. Dan yang cukup untuk sholat. Wa tuhriha. Ya, wa ma yasa'uha wa tuhroha. Dan yang bisa untuk bersuci. Linahwi salisin. Seperti salisin yaitu penyakit beser. Kencingnya keluar terus. Beser. Lazimahu qada'uha. Lah ini contoh gini bagi perempuan. Seandainya perempuan masuk waktu sholat duhur. Dia belum sholat duhur. Duhur jam 12 dia belum duhur. Karena mungkin lagi masak. Kemudian jam 12 lebih 20 menit belum sempat sholat keluar haid. Paham? Apakah dia mengqadha sholat duhur ini atau tidak? Nah, jawabannya 20 menit itu cukup untuk sholat duhur, cukup untuk wudhu, maka mengqadha. Sekarang yang kedua, misalkan jam 12 lebih 5 menit atau jam 12 lebih 2 menit keluar haid. Apakah duhurnya diqadha? Karena 2 menit nggak cukup untuk sholat duhur dan nggak cukup untuk wudhu. Maka duhurnya nggak usah diqadha. Paham? Ini maksudnya. Au zawalul mani'i atau hilangnya mani. Mani itu penghalang sholat. Ya, zawalul mani ya, hilangnya penghalang sholat ya. 1, 2, 3 ittaqil. Baik. Ya. Au zawalul mani. Zawalul mani itu lawan katanya toro al mani. Toro'a artinya datang penghalang. Zawal artinya hilang penghalang. Contoh, perempuan sudah haid 7 hari dari sejak minggu lalu. Terus ini waktu maghrib ini sampai isya itu jam berapa? 7 misalkan. Nah, jam 7 kurang 5 menit suci, bersih. Nah, 5 menit untuk mandi, untuk sholat maghrib. Apakah cukup? Enggak. Misalnya enggak.
5 menit misalkan, nggak cukup untuk mandi sama untuk untuk sholat maghrib, maka maghrib ini nggak usah diqadha. Paham? Tapi kalau misalkan dia sucinya sekarang, Isya masih 15 menit, mandi bisa 5 menit, maghrib. Nah, kalau dia ternyata kok mandinya sampai selesai Isya, maghribnya diqadha. Nggak dosa, karena ada udzur kan, mandi dan sebagainya, ganti baju, tapi diqadha pas Isya maghribnya. Paham ini? Nah, ini bagi kalian semua, kita nanti yang punya istri harus bisa ngajarkan ini. Ya, ya. Jadi, iya, ini kan suami idaman semua ini. Baik. Kita semua. Allahumma amin, ya kan? Baik. Waqad baqiya minal waqti qadra takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at maha. Ini penting sekali, ikhwah. Dan dia juga wajib mengqadha salat yang sebelumnya apabila bisa dijamak. Contoh, perempuan suci sebelum subuh. Subuh jam 4, suci jam setengah 3. Setengah 3 waktu Isya kan? Masih boleh Isya kan? Nah, Isya itu dijamaknya sama apa? Maghrib. Duhur dijamaknya, asar dijamaknya sama? Duhur. Maka kalau dia suci di waktu Isya, dia qadha Isya dan Maghrib. Kalau dia suci di waktu asar, qadhanya asar dan duhur. Yang diqadha sholat yang di waktu itu dan sebelumnya. Kalau suci di waktu maghrib, ya maghrib saja. Isya, ya Isya kan udah suci. Kalau suci di waktu duhur, ya duhur saja. Ya, kita jawab adzan. Yang bicara pas adzan denda kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab adzan dulu, Ustadz ya yang mau bertanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentar di Telegram. Yang mau bertanya. La haula wala quwata illa billahil azim.
La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. Allah. Allahumma rabb hadha maksud. Ada pertanyaan? Tadi Ya, Ustaz Hakikul itu tadi. dua pertanyaan. Ya. Yang pertama tadi antum menyampaikan bahwasanya batas azan, batas sholat subuh saja. Iya. Itu min ba'di Waktu sholat isya. subuh batas akhirnya. Oh, setelah tulu syams. Nah, kan sebagian. Sebagian. Batasannya seberapa sebagian itu? Ya, ketika misalkan kita di pantai aja misalkan. Itu sampai setengahnya. Terus kita sudah lihat dikit, udah selesai. Dikit aja berarti. Udah selesai. Set, gitu kan bisa. Udah selesai subuh. Iya. Terus pertanyaan kedua, Zat. Iya. Kewajiban kodok sholat untuk perempuan bagi haid. Betul. Pemahaman Anda kan di beberapa mazhab yang lain kan tidak wajib ya? Atau semua mazhab itu wajib? Atau Oh enggak, gini. Sholat itu tidak dikodok oleh perempuan yang haid. Itu mazhab Ahlussunnah. Makanya Aisyah ketika ada sahabiah yang memahami bahwasanya perempuan juga mengkodok sholat, aharuriyatun anti, apakah anti khawarij? Perempuan itu dikira Aisyah, dia ingin memahami bahwanya sholat itu dikodok, tapi enggak. Jadi sholat itu tidak dikodok oleh perempuan yang haid. Itu ijma. Iya. Nah, ini itu kenapa ini dikodok? Ini karena dia tuh sempat masuk waktu sholat gitu loh. Oh, berarti di waktu sholatnya itu ya? Ya, jadi kan dia itu haid, dia tuh udah masuk duhur nih, tapi dia nggak segera sholat duhur. Ternyata haidnya datang bulan. Nah, tapi dia sempat ngalami duhur itu. Nah, itu masalahnya di situ. Oh, berarti itu yang Itu dikodok atau enggak? Jawabannya, kalau sempat wudhu dan sempat sholat, dikodok seperti 10 menit. Kalau nggak sempat seperti 2 menit, enggak dikodok. Berarti di situ ya? Maksudnya ketika during seminggu itu Ya, during that ya. During that. Get the point enggak? Ya. Get the point enggak? In that side only, not at all. Oke, please. Ya. Ustaz, izin bertanya. Iya. Yang tadi Permasalahan ghanimah ya. itu kan ya sekarang kan Iya. jarang terjadi. Iya, jangan terjadi, betul. Karena tidak ada perang, betul. Nah, kemudian istilah ini sering digunakan di dalam sebuah kegiatan. Jadi ketika ketika kita mengadakan sebuah kegiatan banyak terjadi sisa-sisa pendanaan atau mungkin barang-barang inventaris yang ghanimah di dalam kegiatan tersebut. Betul. Jadi kemudian barang-barang ini kemudian dibagikan kepada orang-orang panitia. Betul. Nah, kemudian barang ini ya itu dijadikan sebagai barang ghanimah. Apakah itu sesuai dengan Ustaz? Penting nih. Ghanimah dalam secara lugah itu artinya adalah keuntungan.
cuan. Apa namanya? Lebih itu apa namanya? Profit, benefit. Secara luar seperti itu. Tetapi ghanimah secara fikih itu memiliki konsekuensi. Jadi harta yang didapatkan gara-gara perang dan dibagikannya pun ke tertentu ada di hukum fikih. Ya. Nah, apabila ghanimah yang dimaksud setelah acara kepanitiaan itu dihukumkan dengan ghanimah seperti ini jelas tidak boleh. Maka kembalinya itu uang kepanitiaan ini uang siapa? Uang individu, yayasan, donatur, sedekah, wakaf. Kalau wakaf harus ke tujuan awal. Jadi kembalinya tergantung kejadiannya nanti detailnya seperti apa. Ya. Aslam. Ya, baik. Nanti tentang tobat orang yang makan harta haram itu akan ada babnya di bab terakhir. Ada cara tobatnya. Ya. Makanya stay stay tune ya. Stay tune ya. Ya. Jadi tidak boleh dinamakan ghanimah ya Ustaz ya? Secara syariat tidak boleh. Jelas. Ya mizah itu lugotan. Tapi konsekuensinya nggak boleh diaplikasikan. Atau yang lain, Ustaz. Ustaz Irfan. Ya. Masalah Waktu salat. Penting ini, bukan ini. Kejadian tuh di satu masjid. Ya. Di masjid tanah. Ya, ya. Itu panitianya kan sudah tua. Sudah tua ya. Dia itu berpatokan sama waktu yang di jam. Paham. Ya kan? Padahal Jam yang dibikin itu. Jam dibikin dan dia lihat jamnya jam dinding kan? Ya. Ternyata itu baterainya sudah belum ya belum dicas lah. Iya. Ya. Tapi gini, kalau itu sudah sering bahkan sering ditanya dia tetap. Betul. Nah, tapi kalau dilihat dari segi kondisi waktu, Ya. misalnya waktu zuhur tuh harus Ya. sejajar waktu, dia belum masuk kan? Belum Terus masuk. dia sholat. Ya, itu tadi kembalinya. Yajibu ala kulli mukallafin itu nahyu mengingkari kalau ada ibadah yang tidak sesuai rukun dan syarat. Ya kalau saya tidak bisa tak? ya antum ngajak yang lain, antum provokasi kepala takmir, dinasihati dengan baik, Ustaz. Jadi itu masuknya ke fikih dakwah, tapi itu penting, Ustaz. Karena kalau kita tahu kita nggak boleh sholat di situ, nggak boleh sholat, kita harus ngulangi sholat kita. Iya, saya sholat di kamar. Iya, tapi lain kali kan antum dah di PKU kan, ilmunya udah tinggi, makomnya beda. Ya, tapi ya intinya nanti bisa diusahakan lah. Saya tinggal tahan di kanan. Hah? Ya. Ya, antum boleh memutus antum boleh. Apa? Hari Jumat. Ah. Azan pertama di Indonesia itu. Ya. Sebelum waktu. Memang adzan pertama itu memang sebelum waktu. Jadi gini, yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu untuk mengumpulkan orang biar pulang dari kerjanya. Karena masih pakai baju amal. Biar dia mandi, itu ada azan pertama. Biasanya adzan pertama inilah Syafi'iyah lah. Tapi kalau kalau Muhammadiyah ya nggak ada adzan awal, ya kan? Kayak di Sudan pun jarang yang pakai adzan pertama gitu ya. Adzannya sekali. Ini masalah khilafiyah boleh semua. Tapi maksudnya adzan pertama memang sebelum waktu. Oke, sementara qobliyah itu kan di waktu. Betul. Lah, qobliyahnya nanti setelah masuk waktu duhur. Harusnya gitu. Itu orang tuh sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid juga bisa. Takwilnya bisa, duha juga bisa. Duha itu kan dari setelah subuh sampai sebelum duhur itu duha. Jadi orang tuh sholat apa? Nah, orang tuh sholat, ya, orang tuh itu bisa sholat tahiyatul masjid dan orang tuh bisa sholat duha. Atau kodok subuh juga bisa. Kodoknya qobliyah Jumatan. Orang tuh bisa kodok subuh orang tuh. Ya al-akhir, ayo. Gimana ya kalau tiduran subuh saya? Ya. Gimana kalau? Ketiduran subuh kalau dia memang tidurnya aja di waktu normal jam 10 itu enggak taati. Dia enggak dosa. Yang jelas tapi ingat dia enggak ngelilir. Kalau dia udah ngelilir, wah Cina turun deh. Itu dosa. Kalau enggak ngelilir itu ya udah makdur. Tapi masih diterima sholat.
diterima, harus wajib sholat, bukan masih harus sholat. Langsung sholat. Intinya dari Umi teman sekamarnya tak? Ya, enggak, intinya Teman sekamarnya tak dulu. ya. Ya, itu sih satu tadi terakhir. Nah, bagus sekali. Antum kok nggak kepikiran kan? Kenapa nggak subuh? Tadi kepo. Karena waktu sholat itu hadisnya namanya hadis yang diturunkan Nabi diajari oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril itu memulai dengan sholat duhur. Jadi itu ta'aduban bi hadis nabawi. Walaupun mau memulai dengan subuh boleh. Tapi kitab-kitab fikih syafi'iyah wabil khusus memulai dengan duhur itu imtithalan bil hadis nabawi. Kayak bentuk adab. Karena hadis memulai dengan duhur, itu duhur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fil akhirah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayakum.